Jadi sekarang berapa bagian? 10. Begini, stres. Jadi jangan pernah menghadap kepada Allah dengan ini. Saya mau tanya, anak titipan Allah atau titipan suami? Bapak Ibu pernah pengen anak cowok, dikasihnya apa? Cewek. Pengen cewek, si cowok. Pengen cowok cewek, gak dikasihnya sih. Muka anak pengennya mirip kita, atau mirip pasangan kita. Ibu-ibu ini kan paling cemburu nih, bapak-bapak ya. Waktu orang bilang, mirip bapaknya, itu ibu-ibu cemburu. Kalau kita dibilang kan mirip ibunya, kita senang. Terlihat nafsu ini. Kita walaupun secara zahir yang membuat anak, tapi pada hakikatnya kita nggak kuasa terhadap anak. Nggak kuasa. Ya. Yang anak-anaknya jalan-jalan tuh biar itu. Ya. Anak-anak itu membawa rahmat. Jadi di mana ada anak-anak itu kan gak ada dosanya. Ada dosanya? Belum ada dosanya, biarin aja. Kalimat fa'alhamaha ini ada sir di situ, ada rahasia bahwa Allah mengajak kita berbicara setiap saat. Karena alhama fi'il madhi, tapi faedahnya bukan berlalu, bukan past tense. Faedahnya yadullu ala subuti wad dawam, menunjukkan itu selalu. Kenapa? Allah itu qadim, maka sering digunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi fa'alhamaha bi azaliyatihi, ya. Allah mengilhamkan dengan keazaliannya. Kepada siapa Allah ilhamkan? Bukan ke dalam jiwa yang fisik, tapi ke dalam yang membuat kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruh. Bapak Ibu, kalau sholawat tersentuh, itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang terdekat, atau suara yang bagus di telinga kita bergetar. Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar karena diberitahu oleh ruh. Karena tempat ilham bukan kolbu, kolbu tempat Allah memandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping itu sudah bahaya. Allah mengatakan al-kibriya uridai, merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Kibriya itu kan ayyara al-abdu annahu khairun min ghairihi. Seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan. Gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya assalamualaikum mesti tawajuh dulu qalbunya kepada Allah, supaya tidak terbersit merasa lebih baik. Kalau sedikit saja terbersit, maka Allah tidak lagi ridho. Karena Allah pandang qalbu, Allah gak pandang saya baca ayat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Allah gak ridho. Yang Allah ridho qalbunya merasa apa? Ya. Saat saya sebut ayat, ridho atau tidak? Nah, di qalbu kita ada macam-macam rasa gak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil merasa lebih mulia dari motor, hati-hati. Hati-hati. Dimiskinkan Allah hati-hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin.
Saya mau tanya, orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Benar. Ada nggak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-hari susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan korupsi, merusak. Dia merusak tatanan. Ya orang miskin apa yang mau dirusak? Ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu, kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istighfar. Ya. Sholat istighfar itu sama dengan beli handphone. Beli handphone, pasang kartu, beli isi pulsanya. Coba, Bapak Ibu punya handphone? Punya handphone ya? Handphonenya kalau nggak ada kartunya bisa komunikasi? Udah ada kartunya, nggak ada baterainya bisa komunikasi? Nggak bisa. Udah punya kartu, udah punya baterai, handphonenya handphone smartphone, bukan handphone butut yang lama. Oke? Tapi tidak punya akun, namanya email. Bisa nggak download? Ambil aplikasi, nggak bisa. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Ayo. Atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib dia, nyata dia. Allah itu nyata dengan rububiyahnya, somaliyahnya, gaib dengan ahadiyahnya. Nah, itu kajiannya panjang. Semoga nanti kalau pulang kampung lagi ke negeri Palang, di Palang dulu sama mertua saya. Oh ternyata Pak Kiai juga tertawan di Palang. Kayaknya mau Palang punya aji-ajian, aji malam hati. Bapak Ibu yang berkata Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istighfar. Tapi sebenarnya tanpa istighfar bisa bicara. Ini contoh, kalau lagi keluar ziarah di Bonang, ada pengemis, hatinya ngomong kasih nggak? Kasih, benar. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih, jahat, gitu kan? Nah, yang pertama itu Allah lagi bicara ke dalam ruh kemudian kasih tahu ke dalam qalbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri. Ruh menyampaikan beritanya kepada qalbu. Qalbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Di qalbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Di qalbu itu ada perpus namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. Kalau santri nggak pernah ke library, nggak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapat nggak? Cerdas nggak dia? Gimana mau cerdas dia jauh dari perpus? Sama, seorang hamba Allah punya qalbu, tapi qalbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan qalbunya bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok, berhenti, bingung. Habis ini apa lagi? Karena
karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri, masuk perpus, diizinkan nggak? Ada pegawai library, maktabah, ada. Diizinkan nggak? Kalau nggak punya ID card, nggak diizinkan. Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri ilmunya mentok. Dia nggak punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Ya. Apa kartunya? Kartunya sederhana. Abdullah, menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu nol, nggak merasa pinter. Kalau masih merasa pinter, nggak bisa masuk. Maka setiap hamba, setiap kita ini ada pasang-pasangannya dari Asmaul Husna. Bapak Ibu, saya sering cerita di luar sana. Dulu kita punya presiden, dia penyayang ke semua orang, walaupun beda agama. Namanya siapa? Gus Dur. Nama beliau siapa? Abdurrahman Wahid. Orang Jawa ini kan pengen ngeringkas ya. Abdur, Gus Dur. Kenapa tidak Abdurrahman, Gusman? Lucu ya, nggak pas ya. Pasnya Gus Dur. Gus Dur itu namanya Abdurrahman. Rahman itu kasih sayang Allah tidak terbatas, mulai dari bidayah awal penciptaan alam sampai akhir kiamat. Rahman, mau mukmin, mau kafir, mau binatang, mau tumbuhan, mau babi, mau kambing, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba yang datang kepada Allah dengan rasa rahman, dia pasti punya karakter mencintai semua makhluk. Kita ini kan jangankan sama non-muslim, PKNU Muhammadiyah aja udah terima. Ya, benar. Percuma orang NU punya kiai kayak Gus Dur, kok masih benci sama beda kelompok. Kalau wilayah keluar dari keluar itu Karapalang, itu kelompok ini mesti nama dia, mesti NU, ini udah beda agama, biasa aja. Berarti kolbunya belum rohmania. Baru nama Rahman belum tembus. Gimana mau dapat ilmu lagi? Mau wiridan 1000 tahun gak akan tembus. Orang wiridan itu pengen sakti, pengen kasaf, tapi satu nama belum tembus. Gimana mau tembus nama yang lain? Ya? Maka kunci menjadi Abdur Rahman, membuang semua kebencian kepada siapapun makhluk, menyayangi orang taat, begitu juga sayang kepada orang yang terjebak maksiat. Orang taat bisa maksiat dalam taatnya, dan maksiatnya tidak terlihat. Maksiat orang taat apa? Yang Romo Kiai Buddha sangat khawatir sekali. Kalau nggak orang torekot nggak segitu. Khawatir apa? Khawatir ya. Cuma orang torekot yang khawatir ya. Karena memang diajarkan zikir jahar, zikir sir, zikir khafi. Kenapa orang masih kenal dia? Karena di kolbunya masih sepi, belum ada nama Allah. Nah, kembali kepada Ar-Rahman. Jadi kalau mau masuk ke dalam kolbu, dari 99 nama itu, bacalah satu ayat ini. Maka saya sarankan di semua kota-kota Ahlus Sunnah yang berthariqah, hidupkan majelis kajian Al-Asmaul Husna yang bersama. Kalau tidak ya sudah, yang tahu aja. Kitabnya sudah banyak. Ada Al-Maqsad Al-Asma, banyak sekali karya Imam Ghazali, Zarruq dan lain-lain. Baru Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
sungguh telah tercatat dalam Lauh Mahfuz Allah. Apa yang tercatat? Aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Orang sukses bahagia gak? Suksesnya santri nilainya tidak jelek, gak mesti juara. Suksesnya guru, muridnya bersuluk, berakhlak. Jadi bukan hanya nilai yang bagus. Maka saya menyarankan kalau benar ini ma'had, ini lembaga bergerak dengan hati, jangan cuma nge-push santri untuk dapat nilai bagus. Ya. Karena beda orang, beda kemampuan. Maka di pesantren kami di Darussunnah, mohon maaf bukan membandingkan, tidak ada lagi namanya juara 1, juara 2, juara 3, semuanya juara. Ada yang juara hafalan, ada yang juara bahsul masail, ada yang di usul fikih, ada yang ini, semuanya dikaji. Nanti ada nilainya. Dan ini lebih baik untuk psikologi santri. Ini kalau boleh saran, ini bangunan sudah sangat modern. Maka pemikirannya harus lebih maju dari bangunannya. Semoga nanti tambah maju lagi. Fa'alhamah, dapat ilham nanti insyaallah. Sekolah itu untuk apa? Sekolah itu qad aflaha man zakkaha. Sekolah itu adalah cara zakkaha. Zakkaha bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyah. Apa artinya? Pertama, tathhir, mensucikan. Itu ada satu arti. Dibersihkan dulu kejahilannya, malasnya. Ibu-ibu kuatnya didik anak di rumah. Satu aja, melarang mereka megang smartphone, main game. Bisa nggak? Bisa? Yakin? Nggak yakin saya. Melarang anak nonton, bisa nggak? Nggak bisa. Jangankan Bapak Ibu, saya punya anak, saya nggak sanggup melarang dia terus-terusan main game, nonton. Nggak sanggup. Terus gimana? Berarti ada kecanduan dia main game. Ini kok ciri-ciri anak kecanduan main game. Kalau dia kalah dia teriak atau dia bete. Gitu. Mulai kayak bad mood, gak seneng bawaannya, teriak-teriak atau kesel. Tiba-tiba dia marah sama saudaranya, kesal sama bapak ibunya. Berarti udah kecanduan. Itu harus diobati, harus ditazkiyah. Cara membersihkannya di sini, di ma'had. Tinggal di sini asramanya apik ya pakai. Biasanya kan pesantren numpuk 7 orang, satu lapis 10, 70, satu kamar. Nggak mungkin. Maka bahaya. Pesantren-pesantren yang numpuk satu jenis bahaya. Rentan homoseksual. Maka kamar mandi jangan gede-gede pakai. Kamar mandi kecil atau gede? Kecilin. Bahaya nanti pada masuk berdua. Tapi saya lihat tadi ada siswa, gurunya perempuan, itu lumayan mengobati. Perempuan becok cantik ini. Minimal dia ada interaksi. Ada orang dia nggak homoseksual, tapi kecanduan bokep. Jadi dia kan bisa, udah kawin dia nggak bisa ngapa-ngapain, harus menonton. Kecanduan di sana, itu harus ditazkiyah. Dan nggak bisa langsung. Kecanduan nonton porno lebih berbahaya dari narkoba. Orang kalau narkoba maka dikurangi. Dicari canduan lain, dosisnya dikurang-kurangi. Kalau ada orang kecanduan porno, ini gawat. Itu harus diterapi. Harus ada film lain yang tidak porno, tapi tetap nonton. Maka anak-anak ini mohon maaf,
harus juga ada waktu nonton. Kalau nggak diam-diam nanti dia curi-curi nonton yang bening-bening kan gawat. Ya. Ini harus dikasih, harus dibersihkan. Jadi kita nggak boleh benci, jangan dikeluarin. Ada ketahuan nih santri nonton kok, jangan dikeluarin, harus dididik. Karena bisa jadi gurunya juga kecanduan. Setelah dibersihkan atas itu makna keduanya adalah tanmiyah. Jadi tadi tathhir, yang kedua maknanya an-nama. Az-zakah artinya an-nama, maka tanmiyah. Apa itu tanmiyah? Ditumbuhkan. Oleh karena itu setelah santri itu dibersihkan habitnya, dibangunkan jam 3, disuruh mandi jam sekian. Mandi nggak boleh, dibuat peraturan mandi di kamar mandi cukup sekian menit, biar ada kedisiplinan. Setelah itu ditumbuhkan. Nah, cara menumbuhkan yang paling benar bukan latihan fisik. Kita nggak membuat anak kita jadi robot. Caranya dengan kesadaran rohani. Maka di akhir zaman, ikan di akhir zaman Bapak Ibu, dulu kiai-kiai kita kalau mau ngaji kitab ujungnya pindah tempat. Mau ngaji mualaf ke pesantren A, sekarang mau ngaji fikih ke pesantren B. Seperti dulu Imam Syafi'i sudah belajar di Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Baghdad, pindah ke Yaman. Sekarang guru-gurunya sudah ada di satu pesantren, sudah mudah. Orang-orang di luar pesantren hari ini mengatakan, nggak perlu nyantri, saya bisa download. Sekarang di luar sudah begitu, kok masih ada guru kolot? Ya? Gimana guru kolot? Mendahulukan latihan fisik daripada latihan rohani. Rohani dulu yang dilatih. Rohani itu latihannya ilmu. Jadi dibikin sadar dari murid. Bukan dihukum itu thariqah lama. Di sini nggak ada yang dipukul ya, nggak ada. Kalau